Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pejuang Pendidikan ID. Video kali ini kita akan membahas materi pengadministrasi perkantoran khusus untuk jenjang pendidikan SMA. Sebelum masuk ke materi utama, ada satu info penting nih buat kalian. Teman-teman tahu nggak? Ternyata rekrutmen P3K yang kemarin formasi untuk SMA ini dibutuhkan banyak banget dan tidak ada syarat yang khusus. Yang terpenting adalah Anda itu lulusan SMA dan jurusannya pun bebas, boleh IPA, IPS, atau SMK yang jurusan lainnya boleh. Contohnya ada di Kemenparekraf ini. Ini adalah pengadaan P3K Kemenparekraf tahun anggaran 2024. Surat ini terbit Oktober 2024 ya. Kita cek tuh Pak, coba. Nah, di sini ada pengadministrasi perkantoran. Di sini jenjang pendidikan yang diminta adalah SMA sederajat. Jadi di sini tidak ada jurusan khusus, misal SMA IPA atau apa gitu. Dia hanya minta untuk SMA saja sederajat. Dan ini butuhnya banyak banget loh. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini kan sampai sini. Dan ini butuhnya tuh untuk kursinya ada banyak. Ini ada yang sampai 7, 16. Dan ini yang dibutuhkan bukan hanya pusat saja, tapi menyebar ke berbagai daerah. Sebagai contoh, ini ada yang Danau Toba, ini ada yang butuhnya di Bandung, ada yang di Otorita Borobudur. Ini yang Borobudur kalau nggak salah itu lokasinya di Jogja. Itu ya teman-teman ya. Dan yang satu lagi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ini juga sama, tahun anggaran 2024 kemarin. Suratnya terbit Oktober 2024. Di sini untuk formasi pengadministrasi perkantoran juga sama. Dia mintanya cuma SMA gitu aja. Dan ini ada banyak permintaannya. Dan jumlah kursi yang diminta pun banyak. Ada 6, ada yang 5, ada yang 8. Dan dia pun tersebar ke berbagai lokasi penempatan. Seperti di Sidoarjo, ada yang di Semarang, dan di tempat-tempat yang lainnya. Itu ya teman-teman ya. Mungkin gak banyak yang tahu kalau rekrutmen P3K yang kemarin itu banyak dibutuhkan formasi dari jenjang pendidikan SMA kan. Terus ada yang tanya nih kemarin, tapi kan Bang, kemarin seleksi P3K kan pakai jalur afirmasi. Jadi saya yang gak kerja di pemerintahan kan gak bisa daftar. Ya memang bener sih, tapi kan itu peraturan yang lama, peraturan dulu. Yang dulu itu aturan afirmasi itu terakhir ada di seleksi P3K yang tahap 2 kemarin. Nah ke depan, seleksi P3K akan dibuka untuk umum dan sudah ditegaskan oleh Menpan RB Ibu Rini. Tentunya kalau memang kita membutuhkan P3K ya kita akan buka secara umum dan mereka akan berkompetisi ya tetap. Yang artinya teman-teman lulusan SMA yang bukan pegawai honorer itu bisa banget daftar untuk profesi ini. Formasi yang dibuka itu ada banyak seperti yang saya jelaskan tadi dan kesempatannya juga terbuka lebar. Jadi ayo kita manfaatin kesempatan ini buat belajar. Ya teman-teman belajar tipis-tipis dulu gak masalah lah. Minimal teman-teman tahu dan paham. Oh gambaran tesnya tuh kayak gini. Pertanyaan-pertanyaan yang diujikan modelnya seperti ini. Dan satu hal lagi, soal-soal yang diujikan untuk jenjang SMA dan S1 tentu levelnya berbeda ya. Kalau SMA itu soal-soalnya berada di tingkatan rendah, seperti mengingat dan memahami, sampai tingkatan menengah seperti mengaplikasikan atau menerapkan. Penjelasannya ada di slide di sini. Dan kalau untuk jenjang S1 itu soal yang diujikan sudah sampai pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan atau membuat sesuatu yang baru dari hal sebelumnya. Tetapi kita sekarang hanya akan membahas soal-soal yang mendasar saja sampai menengah. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita mulai aja ya. Kita mulai dari materi administrasi perkantoran dasar. Soal yang pertama. Siti baru bekerja di bagian tata usaha sebuah perusahaan. Atasannya meminta Siti mempelajari administrasi perkantoran agar dapat memahami tugas pokok di divisinya. Manakah yang paling tepat menggambarkan apa itu administrasi perkantoran? A. Proses pemasaran produk kantor secara teratur untuk meningkatkan profit perusahaan. Kalau untuk proses pemasaran produk itu bukan bagian dari administrasi perkantoran ya teman-teman ya. Kita lewati dulu yang opsi A. Yang opsi B, sistem manajemen keuangan perusahaan melalui pengarsipan yang efektif. Yang opsi B juga kurang tepat karena hanya membahas aspek keuangan dan pengarsipan.
Lalu C, upaya perusahaan dalam menjalin kerjasama antar divisi dengan efisiensi tinggi. Opsi ini tidak menyinggung proses administrasi, justru lebih menekankan pada kerjasama antar divisi. Lalu opsi D, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pekerjaan kantor secara tertib dan teratur. Nah, yang ini benar ya, karena menggambarkan pengertian administrasi perkantoran sebagai suatu proses manajemen pekerjaan kantor secara terstruktur, ada perencanaannya, pengorganisasinya, dan pengorganisasiannya, dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat yang D ya untuk soal ini. Kita lanjutkan soal nomor 2. Tujuan utama administrasi perkantoran dalam organisasi adalah A. Mengurangi beban kerja pimpinan agar lebih fokus pada pemasaran. Kalau mengurangi beban kerja itu tidak mencerminkan tujuan utama ya, hanya menghilangkan efek sampingnya saja. Kita lewati dulu yang opsi A. B. Menyusun kebijakan strategis dalam ekspansi usaha kantor. Menyusun kebijakan itu ranah manajemen tingkat atas, jadi bukan pada level administrasi ya. Masih belum benar ya yang opsi B. C. Mendukung kelancaran operasional kantor melalui kegiatan rutin dan tertib. Opsi ini menjelaskan peran administrasi sebagai pendukung aktivitas kantor sehari-hari secara efisien, agar kegiatan bisa rutin dan tertib. Opsi C kita simpan dulu. Lalu opsi D, menyediakan teknologi terbaru untuk seluruh divisi dalam perusahaan. Ini lebih ke bagian IT ya, atau pengadaan barang, bukan esensi administrasi kantor. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah opsi C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini adalah tema manajemen arsip dan dokumen. Manakah di antara berikut ini yang merupakan ciri khas arsip aktif? Apa ya kira-kira? Yang opsi A, digunakan secara rutin dalam kegiatan administrasi harian. Ada kata rutinnya di sini. Kita simpan dulu opsi A. Yang opsi B, disimpan di gudang karena sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak digunakan lagi berarti arsipnya berstatus inaktif ya. Tidak lebih baik dari opsi A. Lalu C, memiliki nilai sejarah tinggi dan disimpan selamanya. Kalau disimpan lama berarti arsipnya statis dong. Kita lewati dulu. Opsi D, tidak lagi diperlukan dalam pengambilan keputusan. Ini jelas salah ya, karena arsip aktif justru digunakan dalam proses pengambilan keputusan harian. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah yang opsi A. Arsip tersebut digunakan secara rutin dalam kegiatan administrasi harian. Kita lanjutkan soal nomor 4. Seorang pengarsip mendata semua surat keluar dan surat masuk perusahaan selama tahun berjalan. Ia lalu menyimpannya berdasarkan urutan waktu terbitnya dokumen. Nah, kita garis bawahi ya. Di sini ada waktu terbitnya dokumen. Metode pengarsipan yang digunakan adalah A. Sistem abjad, B. Sistem kronologis, C. Sistem wilayah, atau D. Sistem subjek. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kalau untuk sistem abjad ini diurutkan berdasarkan nama ya teman-teman. Kalau yang B, sistem kronologis itu menyimpan arsip berdasarkan urutan tanggal, bulan, atau tahun terbitnya. Lalu sistem wilayah itu berdasarkan lokasi. Jadi bisa dari RT, RW, dusun, desa, dan seterusnya. Lalu yang sistem subjek itu berdasarkan topik atau pokok bahasan dokumen. Jadi dari pertanyaan ini jawaban yang tepat adalah opsi B, sistem kronologis. Kita lanjut soal nomor 5. Seorang staf tata usaha sedang menyiapkan penyimpanan arsip keputusan kepala sekolah yang masih sering digunakan untuk keperluan administratif. Dalam hal ini, jenis penyimpanan arsip yang tepat adalah, di sini ada kata masih sering digunakan ya, jadi arsip aktif di sini. Opsi A, menyimpannya dalam rak terbuka di ruang aula. Yang ini kurang pas ya teman-teman. Aula itu bukan ruangan khusus penyimpanan arsip dan juga tidak aman. Lalu opsi B, menyimpannya di rak arsip aktif di dekat ruang kerja. Opsi ini tepat ya, jadi karena arsip yang masih sering digunakan dikategorikan sebagai arsip aktif, dan disimpan di tempat yang mudah dijangkau untuk memudahkan akses. Kita simpan dulu opsi B. Lalu opsi C, menyimpannya di gudang bersama arsip lama. Ini salah ya, karena gudang biasanya digunakan untuk arsip yang inaktif, yang tidak terpakai lagi. Lalu yang D, menyimpannya dalam bentuk digital saja dan membuang fisiknya. Jelas yang ini tidak tepat ya teman-teman, karena mengalihkan ke bentuk digital itu perlu prosedur khusus. Dan fisik arsip belum tentu bisa langsung dibuang.
Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Jadi menyimpan di arsip aktif dan di dekat ruang kerja. Kita lanjutkan soal berikutnya dengan materi surat menyurat dan tata naskah dinas. Dalam struktur surat resmi pemerintah, unsur yang menunjukkan kepada siapa surat ditujukan biasanya ditulis pada bagian A. Alamat tujuan, B. Lampiran, C. Hal atau D. Tembusan. Alamat tujuan itu berisi pihak atau instansi yang dituju surat tersebut, jadi mencerminkan arah komunikasinya kemana. Lalu lampiran itu menunjukkan berkas tambahan yang disertakan. Jadi ada surat, di belakangnya ada lampiran gitu biasanya. Lalu hal itu menjelaskan isi pokok pada surat tersebut apa. Lalu yang opsi D, tembusan itu informasi kepada pihak lain sebagai pemberitahuan. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang A, alamat tujuan ya. Itu berisi pihak yang dituju atau instansi yang dituju pada surat tersebut. Baik teman-teman, kita sudah bahas bersama 6 soal dari materi pengadministrasi perkantoran khusus jenjang SMA. Semoga teman-teman sekarang sudah mulai kebayang ya, seperti apa tipe-tipe soalnya, mulai dari soal yang menguji kemampuan mengingat, memahami, sampai menerapkan informasi. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi, saya sudah siapkan e-book berisi 90 soal lengkap dengan pembahasannya, mencakup 10 materi inti yang memang relevan untuk pengadministrasi perkantoran lulusan SMA atau SMK. Soal-soalnya disusun berdasarkan FR atau Field Report dari seleksi CASN sebelumnya. Jadi, soal-soal ini akan sangat cocok buat jadi bahan latihan yang serius. Jadi bukan sekedar untuk uji coba. Oh ya teman-teman, saat ini e-booknya masih diskon besar ya. Jadi harga aslinya itu saya jual 90.000 untuk 90 soal. Di sini saya jual cukup 25.000 saja. Teman-teman bisa langsung cek dan beli di link ID. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Nanti pembayarannya mudah banget kok. Jadi bisa pakai e-wallet seperti Dana, ShopeePay, GoPay, atau kalau misal teman-teman mau transfer bank pun juga bisa. Jadi buat teman-teman manfaatkan waktu sebelum seleksi dibuka. Karena ke depan jalur afirmasi akan dihapus dan artinya semua pelamar akan bersaing secara murni lewat tes. Semakin cepat belajar, semakin siap bersaing. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya karena saya akan rutin bahas profesi-profesi lain di channel ini untuk jenjang SMA dan contoh-contoh soal lainnya biar kalian bisa pilih yang mana yang cocok. Karena profesi untuk jenjang SMA itu ada banyak, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan profesi mana yang pas buat teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat terus belajar jadi ASN. Terima kasih.